Kamu kan anak konglomerat. Konglomerat enggak lah. Masa? Iyalah, maksudnya Enggak. hidup berkecukupan. Ya cukup lah, betul. Ya, hidup betul. berkecukupan, lahir juga nyaman. Ya. Terus kamu kuliah di San Francisco. Betul. Terus kemudian kamu kembali ke sini, Betul. terus kamu berbagi dan kamu terlibat di Hakimson. Kamu Ya, membuat itu perusahaan saya sendiri. ya perusahaan kamu dan kamu membantu investasi memberikan pencerahan dan Ya. proyeksi dan segala macam juga untuk investment oil and gas kalau nggak salah ya, atau mining Sebenarnya ya. enggak sih. Ya, dulunya tadinya mining. Oke. Tadinya memang bisnis, sekarang saya fullnya di saham sih. Oke. Terus kamu beberapa kali memimpin juara 1 di Mirai Trading Championship. Beberapa kali Itu dulu lah. dulu ya. Pas awal-awal COVID kan memang waktu itu kan gampang ya. Sahamnya rame banget. Dan kamu salah satu orang yang bisa dibilang investor saham muda selama COVID yang dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan miliaran rupiah. Iya, benar sih memang. Kalau itu benar ya. Itu gimana caranya kamu bisa punya intuisi itu? Karena sebenarnya memang kalau dibilang privilege, orang tua saya tuh awalnya memang udah punya perusahaan publik. Jadi itu saya udah ngerti soal saham-saham tuh udah ngerti. Jadi pas nyemplung ke bursa saham, udah tahu nih kira-kira saham mana yang bakal naik, owner-owner mana yang bakal bikin sahamnya naik tuh saya udah tahu gitu. Dari mana kamu tahu? Karena kamu sudah terbiasa atau karena kamu punya intuisi? Iya, intuisinya. Karena kayak udah tahu nih kepentingan owner ini mau kemana. Jadi sebenarnya setiap perusahaan yang IPO di bursa saham itu, semua ownernya itu ada kepentingannya masing-masing. Pasti. Yes. Semuanya itu sebenarnya intinya tuh dia jualan lah. Beli punya harga di bawah, jual di atas gitu kan. Nah, cuman kita harus tahu nih ownernya ini kira-kira jualannya di mana. Nah, saya bisa prediksi ownernya itu kira-kira bakal dijual di mana. Kayak misalnya dia bakal jual ke retail, ke masyarakat, atau dia misalnya jualnya ke fund, atau jualnya nanti perusahaannya ke perusahaan lain, jualnya ke asing. Nah, kita harus tahu itu dulu sebenarnya. Kalau kita tahu itu, kita tahu target harganya tuh kira-kira berapa buat dia jual. Misalnya kalau dia targetnya jual ke masyarakat, biasa tuh sahamnya nggak naik jauh-jauh amat. Tapi kalau misalnya dia targetnya jualnya ke fund atau ke asing, atau dia mau masuk indeks, itu biasa targetnya lebih jauh lagi, seperti itu. Dan kamu bisa capture itu? Ya, saya bisa capture itu.